Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Jurnal Unikaltar dengan saya Didi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, tentu dari narasumber yang juga kompeten di bidangnya. Kita membawa tema tentang bagaimana peran Universitas Kaltara, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan juga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hari ini saya mengundang narasumber dari Fakultas Ekonomi langsung, ada Ibu Dewi Komaria. Beliau merupakan dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian juga ikut hadir Ibu Ika dari Fakultas Ekonomi juga. Nah, Universitas Kaltara itu ada 5 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi tadi. Nah, Fakultas Ekonomi saat ini punya program yang langsung menyentuh ke masyarakat ya, bukan ya. Nah, tentu program yang langsung ke masyarakat ini merupakan hasil dari inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman dosen dan mahasiswa, hasil dari riset dan langsung dipraktekkan ke masyarakat. Saya pernah dengar juga ada program ekonomi tentang ekofarm ya. Ekoliterasi, Pak. Ekoliterasi ya. Nah, coba Bu Dewi, Bu Dekan menjelaskan apa sih ekoliterasi itu, karena mengingat tantangan pembangunan ekonomi kita saat ini adalah juga bagaimana meningkatkan literasi gitu ya. Bagi masyarakat. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Saya dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, Bu Dewi Komaria Imelda. Sedikit saya mau nyampaikan dulu Pak tentang Fakultas Ekonomi. Ya, boleh. Ya, di mana Fakultas Ekonomi ini mempunyai 2 jurusan atau 2 program studi, yaitu Prodi Manajemen dan Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Jadi saya di sini tidak sendiri, tapi saya dibantu oleh 2 ketua jurusan yang sangat luar biasa dan sangat membantu saya dalam menjalankan tugas saya. Mereka adalah teman atau rekan yang selalu aktif dan membuat ada perubahan di ekonomi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat kami. Sebelumnya saya pernah mengajar di Fakultas Ekonomi ini sebelum Universitas Kaltara ya Pak ya. Itu mungkin kita sama-sama dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Selor tahun 2001, kemudian kita bersama-sama kembali di 2009 Universitas Kaltara Pak. Ya. Banyak program ada sesuai dengan visi dari Fakultas Ekonomi itu adalah menjadikan Fakultas Ekonomi itu memiliki keunggulan khususnya di pembangunan ekonomi pedesaan dan lahan basah melalui penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satu yang tadi yang seperti Bapak tanyakan kepada kami itu adalah ekoliterasi. Itu memang ada salah satu kegiatan yang ada di kegiatan mata kuliah Pak ya, sebenarnya itu kegiatan mata kuliah yang dikemas oleh dosen yang sangat luar biasa di sini, itu adalah Bu Ika. Kebetulan saya juga di sini menghadirkan beliau. Jadi mungkin pengampu nanti, ya, dosen pengampu ya. Dosen pengampu, nanti mungkin beliau yang banyak menjelaskan tentang ekoliterasi. Ini sambilan Bu, saya penasaran nih, tadi ada produk kayaknya ini dari ekonomi juga nih. Ini ada tas, kemudian ini pasti EcoBrick ini. Kemudian ini ada
Ekoprint. 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 Iya, Ini apa hijab Dari kerudung ya? dedaunan. Iya. Ini Iya. brandingnya apa ini? Itu sebenarnya salah tuh, Pak. Oh, Harusnya ada fakultas branding ya. ekonomi. Nanti brandingnya harus Iya, kita jadi ini kalau juga. boleh saya ceritakan Pak sebelum kita ke ekoliterasi, ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan Fakultas Ekonomi untuk membuat anak-anak kami nanti begitu selesai adalah siap untuk membuka Lapangan kerja. lapangan Oke, pekerjaan, ya. tidak terlalu berharap pada Punya ke- ASN atau Oke. mungkin di swasta gitu. Karena mengingat lapangan pekerjaan sekarang agak susah Pak, Ya, jadi ya. kami berharap mereka yang akan mandiri gitu. Nah, dan untuk itu kami selalu memberikan mengedukasikan kepada mereka dengan menggunakan atau memanfaatkan dan melihat ada potensi apa di sekitar kita gitu Pak. Nah kebetulan ini kemarin kita dengan melalui Bu Ika juga, beliau adalah memang pencetusnya. Kita ada beberapa desa binaan, Desa Pak. binaan. Iya, desa binaan itu. Di mana aja Bu? Desa Di binaannya? kilo 12 Kilo Gunung 12. Sari dan kilo 9 Bumi Rahayu. Itu yang selalu intent kita datangi, Pak. Nah, kalau kenapa kita di sana ini awalnya dari banyaknya sampah Pak di sana karena desanya kan mau menjadikan desa wisata tadinya. Ya, Mereka harusnya bantu bebas pada sampah kita. ya. Ya, jadi kita manfaatkan itu anggota TPS 3R-nya sana itu mengumpulkan sampah-sampah kemudian kita jadikan ecobrick seperti ini dan ini dijual. Kemudian ecobricknya dijual, ecobrick terus bisa dijadikan ini Pak. Kalau boleh saya buka. Ini. Ya. Ini apa ini? Ini kursi. Bahannya dari ecobrick ya? Bahan dari ecobrick. Ini sengaja kami buka tidak jahit. Di-cover sama jok kulit. Ya. Kulit jok ini ya? Iya, kulit jok. Oke, bagus. Sebenarnya kalau ada bahan lain Pak, itu kita menggunakan kain perca. Kain perca. Kain perca untuk di sini, untuk pelapisnya ini. Oke, ini sudah ada yang masarkan belum nih? Sudah ada kemarin dari kilo 9 ya Bu ya. Kilo 9 itu ada yang beli. Oke, Bumi Rahayu ya? Bumi Rahayu. Sudah dibeli. Oh, sudah ada yang memasarkan. Iya. Itu hasil binaan dari teman-teman di Fakultas Ekonomi ya? Iya. Oke. Kemudian ini ecobrick Pak. Dan kemudian ini ecoprint. Ecoprint. Nah, Ecoprint ini juga binaan ya? Bu Ika saya tahu ya? Bu Dewi. Bu Dewi Komaria langsung ya? Ya. Ini dari daun-daun, kemudian ini dibuat seperti ini. Berarti banyak ya sebenarnya. Kayak ini apa ini untuk itu ini kue lidah kucing lidah tapi kucing, Pak. dari limbah ikan yang nggak dipakai, dari tulang ikan, Tulang Pak. ikan, Pak. Tulang ikan. Ya. Tulang ikan apa? Ikan bandeng. Biasanya kan kita nggak makan tuh ikan bandeng kan. Itu dikumpulkan. Bahannya dibuat ini. Dia, jadi rasanya tuh manis, ada gurihnya. Biasanya kue itu kan cuma manis, tapi manis dan gurih. jadi gurihnya itu diambil dari ikan. Tulang ikan. Tulang ikan ya. Karena tadi limbah kan Pak ya. Luar biasa. Jadi, kemudian ini ada lagi nih. Ini apa nih Bu Ika? Nah ini produknya Ibu Dewi. Oh, Bu Dewi. Itu VCO Pak. Oh, VCO ya. Dari kelapa ya. Terus ini apa nih? Nah itu juga limbah. Jadi kami banyak menggunakan limbah Pak. Nugget kulit nih ya? pisang. Ya, dari kulit pisang. Nugget kulit pisang nih. Ini bisa dibeli di mana nih? Di Fakultas Ekonomi. Sudah diproduksi. Sudah ini itu ya? ada beberapa sudah ada yang pesan. Sudah ada izinnya? Sudah ada ini? Kalau izin belum. On proses ya? Iya, on proses. Oke, nah ini tinggal satu langkah lagi. Iya. Label halal ya kan, Ya, kemudian perizinan nanti ada PERT-nya. Iya. Ini nugget kulit pisang. Iya. Nah, kasih logo kita nih. Boleh Pak, itu ada logo kita. Ada lagi. Nah, ini nugget ya. kulit pisang, keren nih. Iya. Ya. Nah, kemudian ada tas-tas juga nih. Iya. Tas. Ini tas Ini apa? tas itu pouch-nya. Nah, Ini ini pouch-nya. ini yang dari kegiatannya apa Bu nih? Ika kemarin. Bu Ika ini Ya, PKM Pak. bahannya apa nih? Bahannya dari limbah kresek Pak. Biasanya belanja kresek-kresek itu kan dibuang Pak, dibakar. Oke. Nah ini kita daur ulang menjadi pouch. Oke, nah jadi sebenarnya Fakultas Ekonomi ini tadi berusaha untuk berperan aktif dalam pemanfaatan limbah begitu dan sudah ada beberapa desa binaan ya. Salah satunya Bumi Rahayu Desa dan Bumi Rahayu Gunung sama kilo 12 Pak. Gunung Sari. Gunung Sari, Desa Gunung Sari. Nah,
di Fakultas Ekonomi itu salah satu dosennya ada Bu Ika, juga Bu Dewi juga itu punya inovasi pemanfaatan limbah plastik, kemudian limbah ikan bandeng ya, Ya, ikan bandeng yang tidak termanfaatkan kemudian diolah menjadi makanan dan bernilai ekonomis gitu. Nah, kira-kira inovasi yang diciptakan kemudian diterapkan, kemudian dikembangkan di desa agar ini menjadi salah satu kekuatan desa begitu ya. Pembangunan pedesaan, tentu nilai ekonomisnya besar juga. Nah, langkah ke depan nih seperti apa nih Bu Ika, Bu Dewi, untuk biar inovasi yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi, teman-teman dosen dan mahasiswa ini bisa tambah banyak, kemudian juga bisa lebih luas nih kolaborasinya dengan desa-desa yang kira-kira punya potensi yang bisa dikembangkan. Ke depannya bagaimana nih? Pada dasarnya gini Pak, kami pendampingan ini memang tidak hanya tidak hanya di 2 desa, bahkan memang saat ini ada desa lain ya Bu ya, ada desa lain yang minta dibina juga Pak, berkaitan dengan limbah ini. Tetap kami selalu sebulan sekali itu Bu Ika ya, sebulan sekali kita mendatangi ke desa binaan kami untuk melihatin kegiatan mereka dan melakukan pendampingan kepada mereka. Tidak hanya pendampingan, kami juga tidak hanya melakukan pembuatan produk, tapi juga kami melakukan pendampingan dalam hal manajerialnya, tentang manajemen keuangannya, kemudian pemasarannya, itu yang kami lakukan. Mungkin nanti Bu Ika bisa tambah. Ini semua produk ini atau beberapa produk ini ada yang hasil dari hibah kementerian enggak, dari dalam bentuk PKM begitu, ada ya? Ada yang mana Pak. Dia yang mana? Yang tas Pak, Yang Eko Rahayu ini? ya. Ini? Ya itu PKM yang tahun pendanaan dari Kementerian Ristek ya. Ya, ini kebetulan hibah dari tahun ini kita buat produk dan itu sudah ada labelnya Eko Rahayu. Eko Rahayu. Ya. Oh ini. Ya. Dan ini artinya apa nih Eko Rahayu? Eko Rahayu itu, Eko adalah pemanfaatan daur ulang sampah, Rahayu itu diambil dari desa Bumi Rahayu, Bumi Pak. Rahayu. Ya. Oke. Nah ini sama pihak desanya gimana kerjasamanya? Apakah ini terus dikembangkan di sana atau seperti apa? Oke. Kalau untuk produk ini kita binaannya kan TPS 3R ya Pak ya, TPS 3R Desa Bumi Rahayu. Terus kita juga kolaborasi dengan Dedur, komunitas lingkungan ya. Karena untuk pemasaran dan sebagai macamnya itu kita kolaborasi. Jadi bahan bakunya ini, tasnya ini yang buat dari desa ya? Yang buat TPS 3R Pak. TPS 3R. Jadi itu kemudian memang teman-teman dari Fakultas Ekonomi kemarin dalam untuk produk ini perannya di mana nih anunya? Kami memberikan bantuan alat yang tadi dari hibah. Yang namanya? Dari kementerian. Alat pres itu ya? Ya, alat pres, mesin jahit. Mesin jahitnya. Terus kami fasilitasi untuk pelatihannya. Nah, untuk pematerinya itu dari Dedur, Pak. Jadi kolaborasi. Jadi harus ada kolaborasi ya? Iya, betul. Jadi saya juga mendengar tuh ada kolaborasi dengan desa ya, pemerintah desanya sendiri, kemudian tadi ya komunitas ya. Komunitas. Mungkin juga nanti ada kolaborasi dengan pihak lain ya, karena di Kabupaten Bulungan, di Kalimantan Utara ini ada NGO yang juga bisa kita ajak berkolaborasi untuk menggarap satu kegiatan khususnya di desa gitu. Jadi bisa aja nanti dibuka lagi jaringan kita, Bu. Insya Allah. Tidak hanya cukup dengan
3 Bisa. atau 4 Ya. unsur, tapi bisa lebih banyak, lebih kuat malah kita gitu kan. Pemanfaatan jaringan ya, media Ya. juga perlu. Nah, Dalam waktu dekat gimana? ini Pak, insya Allah dengan BI juga ya Bu ya, kemarin produknya diikutkan kurasi BI Pak. Oh, Dan yang kita ini kan kemarin sama BI ya, produk yang Yang kita apa? kasih. Ya. Iya. Ya, Terus alhamdulillah menang masuk 30 besar dan itu masuk 30 dalam besar se-Indonesia? Kaltara. Sekaltara. Dan itu masuk binaan masih dalam pendampingan 2 bulan. Nanti untuk masuk ke nominasi 7 besar. 7 besar. Untuk menjadi dampingan BI. Oke, itu mudah-mudahan nanti masuk. Prosesnya kemarin tuh gimana kok kita langsung bisa masuk ini? Gimana mereka? Jadi kita mendaftarkan atau bagaimana? Nah, kalau atau kita menunjukkan produknya kita kemarin itu mendaftar Pak dan menunjukkan ya? Gitu. Nah kebetulan kalau yang kurasi itu didampingi oleh komunitas Dedur. Gitu. Jadi kolaborasinya di situ Pak, saling mengisi gitu. Okay. Ini produknya yang ini ya, yang sama Bumi Rahayu. Iya, termasuk ini Pak. Ini juga itu. Bahkan ada ID card juga Pak ID dari. Card, ya. Ini kan sempat kita pamerkan juga ke pameran kemarin. Apa namanya di acara stand di stand ya. Birau. Kabupaten Bulungan ya. Iya. Luar biasa. Ini juga ya kemarin. Iya, kita pamerkan itu. Ekoprint. Jadi tentu harapannya inovasi yang seperti ini dan khususnya ada lagi pemanfaatan limbah itu tidak cukup hanya di sini gitu. Iya. Ini harus terus berkembang karena prinsip kita kan bagaimana ilmu pengetahuan yang kita kembangkan melalui kurikulum yang sudah kita susun. Kita kan punya 2 penciri ya, ada lahan basah kemudian pembangunan pedesaan gitu. Artinya fokus pengembangan ilmu pengetahuan kita, inovasi kita itu adalah untuk pembangunan pedesaan salah satunya begitu ya. Apalagi konsepnya berbasis berbasis keberlanjutan, pembangunan hijau gitu ya. Luar biasa. Nah, masukan saya lagi kalau misalnya produk-produk yang sudah jadi seperti ini harus ada peningkatan kualitas, kemudian pasar ya. Jadi orang bisa mengenal lebih luas lagi pasarnya begitu kan. Konsumennya juga bisa ini. Yang jelas pendamping desa yang kita dampingi juga harus mendapatkan manfaat yang positif begitu ya dari peran Bapak dan Ibu dosen yang ada di Fakultas Ekonomi. Gitu. Alhamdulillah kemarin Bumi Rahayu ya dapat masuk nominasi apa sih Bu? Oh iya, kemarin ada lomba inovasi daerah Take itu. Ya, Take menang juara 1 Pak dalam pengolahan sampah, alhamdulillah. Dan minggu besok posternya akan dipajang di Tebukayan. Oh, Desa Bumi masuk ya untuk program Take ya. Ya, memang salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Bulungan itu adalah Take. Take itu kan transfer anggaran kabupaten yang berbasis ekologi. Jadi harapannya pemerintah desa itu merencanakan pembangunan yang berbasis ekologi. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan tadi ini kan mengutamakan prinsip-prinsip ekologi. Nah, mungkin nanti bisa lagi inovasi-inovasi muncul. Nah, terutama dalam pengolahan limbah agar desa juga bisa tambah maju, anggaran tidak hanya dari DD maupun DD tapi dari Take juga bisa mendapatkan tambahan untuk pembangunan desanya. Ada satu lagi Pak kegiatan kami yang dapat PKM itu selain yang ini tas ini upcycling. upcycling. Apa itu?
upselling ini ada satunya eco paving, Pak. Eco paving. Ya. Eco paving, oke. Itu Gimana namanya? dari mana tadi? Limbah Desa plastik Gunung kan, Pak Sari. ya? Limbah plastik, ya. Botol-botol itu yang Itu tidak dosen terpakai. pengampunya siapa tuh? Kebetulan Sama? kita sama Bu timnya Soima sama. bertiga. Oh, oke, Sama oke. Bu Soima. Ah, Itu di kilo 12, Pak. itu tahun 2024. tahun lalu ya, tahun Iya. 2024. Iya. Oke. Itu sekarang produknya bagaimana? Kita Masih sudah didampingi enggak? sekarang kita masih ngeliatin ya, kita dampingin, kita Hmm. datang sana ngeliatin bagaimana kelanjutannya, dan mereka memang kemarin juga mulai mau produksi banyak kali ya Bu ya. Kemarin ada, kita sempat berbincang-bincang melihatin gitu Bu. Mantap. Iya, kalau Iya. kalau bisa itu terus didampingi kan, Iya. biar masyarakat juga Iya. tahu dan itu bisa diduplikasi Iya. di desa-desa lain. Iya. Ada satu keunggulan lagi Pak, kegiatannya Bu Ika kemarin itu mata kuliah ekonomi pembangunan pedesaan. Nah, beliau melakukan ekoliterasi tadi, kemudian pendidikan terhadap Punan. pondok Pondok belajar Punan. belajar ada di pondok belajar. Punan Di Desa Apung. Apung ya. Desa Apung. Iya. Pondok belajar. Iya. Pondok belajar Punan. Oh, Punan Batu untuk ya. komunitas Punan. Iya. Ya, Itu sudah berjalan berapa lama? sebenarnya itu kemarin kita baru masuk yang semester kemarin Pak. Itu jadi di Apung itu ada suatu wilayah yang di situ ditinggalin oleh masyarakat Punan, dan di situ tidak ada aktivitas pendidikan, artinya anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kebetulan di situ ada pondok yang untuk belajar. Awalnya itu hanya seminggu sekali, seminggu 3 kali gitu. Terus kemarin melalui mata kuliah pengantar pembangunan pedesaan ini, saya mengajak anak-anak untuk praktek ke sana Pak, untuk bagaimana caranya mengajarkan anak-anak di sana. Jadi kemarin juga menyumbangkan buku, kegiatan seminggu Ada kemarin. berapa kakak kira-kira di sana? Kalau untuk kakak tidak terlalu banyak, kalau untuk Punan sendiri saya rasa tidak sampai 100 Pak. Tidak sampai 100? Iya. Di desa Apungnya itu? Ya, di desa Apungnya, yang di Lokpon Punan namanya. Lopon Punan, Lokpon Punan ya? Iya. Oke, jadi ini masih rutin ya? Masih, insya Allah nanti semester ini akan kita bawa lagi anak-anak untuk mahasiswa. Jadi kalau pas kegiatan ke sana sama anak-anak komunitas di sana, komunitas Punannya, masyarakat Punannya itu semua duduk belajar itu apa bagaimana? Duduk belajar seperti biasa Pak. Biasa ya? Cuman ya begitu keterbatasannya, mereka tidak memakai seragam. Kalau Terus itu kan memang administrasinya juga tidak seperti sekolah biasa lah ya kan. Tapi rutin ya? Rutin. Seperti hari-hari aktif biasa, sekolah biasa sekarang sudah sampai di tahap itu. Jadi muridnya di sana ada berapa nih? Muridnya yang ikut inilah, kita bisa katakan murid lah gitu. Iya. Karena pondok belajar kan. Iya. Jadi muridnya tuh kadang hari ini penuh 10, mungkin besok 5. Iya, Nanti 12 lagi. Menyesuaikan Pak. Kalau musim di ladang mereka ya pergi ke ladang. Gitu. Sepi Jadi ininya. sepi gitu. Jadi nggak tentu gitu. Kadang banyak kalau usia kalau rata-rata kira-kira yang ikut belajar? Rata-rata ya usia sekolah pada umumnya, tapi di situ tidak ada sekolah dasar, tidak ada kelas 1, 2, 3, tapi campur. Ya, karena kan sekolah informal kan ya. Betul, karena masih belajar membaca dan menghitung. Tapi memang mereka tidak ada yang sekolah formal ya? SD, tidak ada. SMP nggak ada ya? Nggak ada. Karena jauh juga aksesnya untuk ke mana? Ke sekolahan negeri. Tapi kalau dari kita ke ke pondok belajar itu aksesnya gimana? Bisa dilalui dengan darat sih Pak. Oh bisa ya? Iya. Lewat kendaraan bisa ya? Kendaraan bisa, yang penting nggak hujan. Kalau hujan nggak bisa lewat, licin. Jadwal terdekat untuk ke lapangan? Masih bulan depan. Bulan depan, sepertinya. Luar biasa. Jadi gitu saya kira ini Fakultas Ekonomi luar biasa, inovasi, kemudian ada program yang menyentuh langsung ke masyarakat dalam hal pengabdian ya, kalau menurut saya itu. Nah, terutama dikaitkan juga dengan mata kuliah yang memang
dilaksanakan di lapangan. Jadi memang kita upayakan bahwa kuliah itu tidak hanya di Di kelas, kelas. begitu. Iya, betul. Nah, lebih aplikatif lagi kalau misalnya dia di lapangan kan gitu. Nah, Iya. salah satunya tadi karena konsepnya mata kuliahnya adalah mata kuliah pembangunan pedesaan, udah pas untuk kegiatan-kegiatan lapangan seperti ini. Iya. Saya kira ini yang harus terus dikembangkan, budaykan sama Iya. Siap. teman-teman gitu. Oke, saya kira Dekan juga harus memberikan statement untuk memotivasi teman-teman dosen dan juga mengajak teman-teman mahasiswa atau calon-calon mahasiswa kita yang akan datang biar mau bergabung di Universitas Kaltara khususnya di Fakultas Ekonomi. Ya, kalau boleh saya sekaligus promosi ya Pak ya. Boleh dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, belajar itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau terus berkembang. Di Fakultas Ekonomi Unikaltar, kita nggak cuma belajar teori loh, tapi juga belajar untuk menghadapi dunia nyata. Jadi pribadi yang kreatif, adaptif, dan punya nilai lebih. Buat adik-adik dan masyarakat dimanapun berada, yuk jangan ragu-ragu untuk kuliah di Fakultas Ekonomi Unikaltar. Bersama kita tumbuh, berkarya, dan berkontribusi untuk Kalimantan Utara dan Indonesia. Karena masa depan bukan ditunggu, tapi dibangun. Dan Universitas Kaltara adalah tempat terbaik untuk memulainya. Oh, Terima keren. kasih. Jadi demikian saya kira Unikaltar siap bersama-sama dengan masyarakat membangun Kalimantan Utara dan juga Kabupaten Bulungan. Kita akan ketemu di episode berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah seru, karena Unikaltar, di dalam jurnal Unikaltar masih banyak ide dan gagasan yang perlu kami sampaikan secara komprehensif. Demikian, kita ketemu lagi. Unikaltar hebat dari utara untuk Untuk Nusantara. Nusantara. Tetap semangat ya Bu Dekan ya. Iya.